Shalom, selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan masuk ke kelas mengenal sejarah manusia yang ke-17, Senin 3 Februari 2025. Kita mulai. Beshem Ha'af,
Ve'aben Veruah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Sejarah manusia yang ke-17 adalah sesi ke-23, Filosofi the Ancient Hebrew Wisdom. Dan kita masih ada di suasana Chinese New Year, Xinjia. Saya ingin mengucapkan Xin Nian Kuai Le, Gong Xi Fa Jai, Sen Di Jian Gang, Wan Si Ru Yi, Nian Nian Yu Yi. Selamat tahun baru, semoga sejahtera, semoga sehat selalu. Segala hal sesuai harapan, setiap tahun selalu ada rezeki. Amin, haleluya. Di minggu lalu kita belajar sejarah manusia yang ke-16. Kita ada di dalam topik bagaimana bangsa-bangsa yang berbeda muncul dari satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Bagaimana itu mungkin? Hal itu dimungkinkan, yang dimana memang Tuhan menyelamatkan satu keluarga yang berisi 8 orang menjadi satu permulaan bagi bangsa-bangsa yang menyebar hari ini. Kalaupun ada jenis-jenis manusia yang terdahulu, itu semua sudah tewas, sudah mati, sudah musnah, dan bahkan kalau ada penelitian-penelitian tentang binatang-binatang purba itu pun juga sudah punah pada saat itu dengan adanya bencana air bah, dan dunia dimulai dari keluarga Nuh dan semua makhluk-makhluk hidup yang diselamatkan di dalam bahteranya Nuh. Kita sudah mempelajari itu. Kenyataannya hari ini semua bangsa, ras apapun diturunkan dari keluarga Nuh, nggak peduli dia berkulit hitam, berhidung mancung, bermata sipit, semuanya sebenarnya satu spesies, yaitu spesies manusia, human. Dan kita juga sudah mempelajari mengenai pandangan yang salah, suatu stereotip tentang orang-orang yang berkulit hitam yang dianggap itu suatu kutukan terhadap HAM. Di Alkitab tidak pernah ada kutukan kepada HAM. Jadi ini adalah suatu anggapan yang salah. Dan itu pernah dijadikan pembenaran oleh orang-orang Barat untuk mereka melakukan perbudakan dan sikap rasial mereka. Tapi sikap mereka ini tentu saja tidak alkitabiah. Warna hitam pada orang-orang yang berkulit hitam atau negro hanyalah satu kombinasi tertentu dari faktor yang diturunkan. Ini berarti faktor-faktor itu sendiri meskipun tidak di dalam kombinasi itu semua asalnya dari satu spesies, dari Adam, yang kemudian diturunkan melalui Nuh dan keluarganya. Kutukan terhadap HAM itu tidak ada. Dan ini nggak pernah diajarkan di Alkitab. Jadi jangan menganggap bahwa hitamnya orang-orang yang di Afrika itu suatu kutukan. Dan HAM tidak pernah dikutuk. Dan kita juga sudah membuktikan bahwa ada keturunan HAM yang sangat luar biasa. Bahkan kisah mengenai Nimrod keturunan HAM ini yang dari Kush. Dia adalah orang luar biasa yang pertama yang menjadi emperor yang pertama di bumi, ditulis di Alkitab, yang diturunkan dari HAM. Nah, ini justru menunjukkan bahwa HAM itu superior. Jadi stereotip bahwa bangsa keturunan HAM berkulit hitam kastanya lebih rendah itu adalah pemikiran yang salah, ya, yang dahulu dipercaya oleh orang-orang Barat untuk membenarkan sikap rasis mereka dan perbudakan yang mereka lakukan. Kita juga sudah mempelajari bersama minggu lalu mengenai bangsa Indonesia itu kira-kira berasal dari keturunan siapa. Nah, kita sudah membahasnya kemungkinan berasal dari HAM. Karena memang HAM itu juga keturunannya menyebar di beberapa wilayah Asia. Dalam pandangan ini, nenek moyang bangsa Austronesia, termasuk Indonesia, mungkin berasal dari jalurnya HAM. Karena persebaran bangsa-bangsa kuno di wilayah selatan. Tapi ada juga yang memperkirakan bangsa Indonesia berasal dari Yafet. Jadi ini semua masih tafsiran, tidak perlu diperdebatkan ya, karena namanya juga tafsir. Tafsir boleh saja. Dan tafsir bisa benar, bisa salah. Minggu lalu saya mengatakan kita akan belajar mengenai manusia sebelum Adam. Tapi tampaknya karena masih suasana Imlek, tahun baru Chinese, saya ingin meneruskan pembicaraan kita mengenai kemungkinan asal dari rumpun bangsa China yang sudah kita bahas sedikit minggu lalu, bahwa bangsa China kemungkinan berasal dari rumpun Ham, keturunan Sini atau Sin. Sini atau Sin, keturunan dari putra ke-8 dari Kanaan bin Ham, dan pada Yesaya 49 ayat 12,
ada menulis frasa Eretz Sinim atau wilayah Sinim yang memungkinkan penyebutan China, Chin, Sin. Nah, Chin dan Sin ada kemiripan bunyi. Dan memang secara leksikal bahasa Ibrani menyebut China, bahkan bahasa Ibrani modern hari ini menyebut China, Chin, Cina, itu dengan Sin, Chin. Nah, kan ada kemiripan bunyi dari situ. Kejadian 10 ayat 17. Orang Hewi, orang Arki, orang Sini. Ini semua adalah keturunan dari Kanaan yang kemungkinan menurunkan bangsa China. Dalam Yesaya 49 ayat 12, Sini tadi diterjemahkan dengan China. Dan juga ada di dalam Amplified Bible Classic Edition itu juga menerjemahkannya dengan China. Sin dengan China. Kita baca Yesaya 49 ayat 12 mengenai Sinim dan China. Lihat, ada orang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Nah, perhatikan Sinim, Sin, Chin. Nah, jadi ada kemiripan bunyi di sini. Dan betul-betul di sini diterjemahkan dengan China oleh ISV, International Standard Version. Juga di dalam Amplified Bible Classic Edition, di sini Sinim diberikan keterangan China. Dan China kadang-kadang juga merujuk kepada barang-barang yang dihasilkan secara khas oleh bangsa China, yaitu keramik. Jadi China, Chin, Sin, dari penggunaan kata ini kita dapat melihat orang Ibrani memandang bangsa China datang dari rumpun Kanaan bin Ham yang dahulunya mendiami semenanjung Sinai. Nama-nama daerah itu mencerminkan nama Sinius, Sinit, seperti Gunung Sinai. Nah, ini penting. Sin dan Gunung Sinai, apakah ada hubungannya? Ada rabi yang meneliti tentang ini dan kemungkinan ada hubungannya antara Gunung Sinai dan Sin dan China. Nah, di mana itu Gunung Sinai? Gunung Sinai adalah suatu wilayah di mana Musa zaman dahulu menerima 10 perintah ketika meninggalkan Mesir. Jadi di sini dalam kajian fonetis penyebutan China, Cina, Chin. Nah, Chinnya itu juga diteliti atau dimungkinkan berasal dari dinasti Qing yang dilafalkan dengan Qing atau Chin, diterjemahkan sebagai Chin atau dalam bahasa Persia atau dalam bahasa Semit Sin, yang tampaknya oleh para saudagar Persia itu telah dipopulerkan melalui perdagangan di sepanjang jalur sutra dari China ke seluruh dunia. Kemudian ada penyamaan istilah China, Chin, dengan perabotan dari keramik. Dalam perdagangan jalur sutra, kerajinan keramik China sangat terkenal dan sangat khas sekali. Orang China sendiri, mereka tidak menyebut diri mereka sebagai China, tetapi mereka menyebut negaranya sebagai Zhongguo. Zhong itu tengah, Guo itu negara, jadi negara atau negeri di tengah atau negeri di pusat. Dan juga ada istilah mengenai Zhonghua. Pusat keindahan dunia itu ada di China. Dan juga ada penyebutan nama Han dan Tang sebagai nama yang umum untuk diberikan kepada etnis Tionghoa. Republik Rakyat Tiongkok, Zhonghua Renmin Zhongheguo adalah nama resmi untuk negara di China. Maka perujukan China dalam bahasa Ibrani Sin dalam rumpun Ham ini boleh jadi Anda pandang sebagai persamaan bunyi saja. Anda boleh nggak setuju. Enggak. China itu dari Yafet misalnya. Nggak apa-apa, namanya juga tafsir. Jadi di sini malam ini saya akan bicara banyak sekali mengenai tafsir. Jadi kental tafsirnya. Jadi Anda nggak usah terprovokasi, ini bukan doktrin, ini hanya kajian, ini hanya hipotesis. Bahwa bangsa China berasal dari keturunan Ham, dari putranya Kanaan, dan kemudian melahirkan salah satu putra Kanaan itu namanya Sin. Dan memang orang-orang Semit menyebut orang-orang China sebagai orang sini. Dan tanah mereka disebut dengan Eretz Sinim. Ada yang nggak setuju bahwa China itu keturunan Yafet. Ya bisa saja. Karena kalau Anda ke China, kalau misalnya Anda ke Xinjiang,
Orang-orangnya itu kulitnya putih-putih, rambutnya hampir pirang seperti orang Eropa, ya kan? Yang di Xinjiang itu yang mayoritas mereka beragama Islam, yang dekat daerah-daerah yang dahulu bekas Uni Soviet, yang belakangnya ada Kazakhstan, apatan-apatan, nah itu dekat dengan Xinjiang. Itu orang-orangnya hidungnya sangat mancung dan mirip dengan orang-orang Eropa. Mungkin saja sebagian dari mereka adalah keturunan Yafet. Dan yang paling menarik, yang keturunan Xinjiang, yang dari Xinjiang ini ada seorang penulis Muslim China, namanya Liu Zhi. Dalam tulisannya pada tahun 1724, bahwa keturunan Yafet memerintah di Tiongkok, yang keturunannya itu menjadi golongan Muslim Tiongkok pada abad ke-19. Ia juga mengidentifikasi hubungan Yafet dengan Kaisar Fuzi, Kaisar Tiongkok yang pertama yang legendaris itu. Apakah ini benar? Mungkin saja benar. Jadi bisa saja bangsa China itu campuran antara Yafet dan Ham. Atau mereka hidup sendiri-sendiri yang kemudian menjadi satu bangsa yang disebut dengan bangsa China. Jadi inilah Sinai yang adalah keturunan dari Kanaan atau keturunan Ham. Jadi di sini kita sudah belajar mengenai 70 keturunan dari Nuh yang merupakan lambang bagi bangsa-bangsa dunia. Dan di sini kita bisa melihat ada garis Yafet, garis Ham, dan garis Sem. Dari garis Ham memiliki putra Kanaan, dan di sini ada Sinit. Nah, lihat di sini ya. Dan seluruhnya berjumlah 70. Maka 70 menjadi lambang global dunia. Bangsa-bangsa dunia, lambangnya 70. Tuhan Yesus memiliki 12 murid, lambang bagi bangsa Israel. Dan untuk lapisan keduanya, ya, ring keduanya, Tuhan Yesus memilih 70 murid. Kenapa 12 dan 70? Memang Injil itu menyebar dahulu di Israel dan kemudian disiarkan kepada seluruh bangsa-bangsa dan itu dilambangkan dengan angka 70. Jadi angka-angka di Alkitab syarat dengan makna. Nah, sekarang kita belajar mengenai Sin yang berhubungan dengan Sinai. Ada nggak kira-kira hubungannya dengan China? Karena China, Chin, Sin, Sinai, menurut suatu kajiannya orang-orang Semit, rabi-rabi Yahudi, itu sebenarnya satu rumpun. Keluaran 19 ayat 20. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai. Di atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, naiklah Musa ke atas. Nah, ini ada gunung Sinai, Har Sinai bahasa Ibraninya. Nah, ini di Alkitab terjemahan lama, menerjemahkan dengan kata yang unik, Torsina. Nah, ini berasal dari bahasa Arab, maka diterjemahkan dengan Torsina. Ya. Tapi lebih baik kita kembali yang mirip dengan kata-kata bahasa Ibraninya, Sinai, ya Sinai. Dan juga ada kata di dalam bahasa Latin yang digunakan oleh orang-orang Romawi kuno, yaitu Sinai. Sinai ini untuk menyebut Tiongkok. Orang Yunani kuno juga menyebut Sinai untuk orang-orang Tiongkok. Nah, jadi memang ada hubungan Sinai dengan dengan orang China di sini. Nah, Anda mungkin tanya, China ada di mana? Gunung Sinai ada di mana? Pasti Anda bertanya demikian. Tapi di sini nanti kita akan belajar mengenai kemungkinan migrasi suatu bangsa. Ya. Sekarang kita belajar mengenai padang gurun Sin atau Sin. Nah, jadi ada penulisan Sin dengan Samek, ada penulisan Sin dengan Sade, keduanya sama. Jadi Sin dan Sin sama ya, yang menggunakan Samek dan menggunakan Sade itu sama. Dan padang gurun Sin kemungkinan adalah dataran sempit di El Marja yang membentang di sepanjang pantai timur Laut Merah sampai beberapa mil ke arah Tanjung Ras Mohammed. Namun beberapa sarjana telah menolak identifikasi tradisional ini. Jadi yang namanya wilayah, nama, itu bisa menjadi satu perdebatan sampai hari ini. Namanya juga kemungkinan. Yang saya tampilkan di sini juga kemungkinan-kemungkinan. Nah, ada satu penjelasan yang menarik dari Rabbi Efraim Palvanov di kanal YouTube-nya. Bangsa China itu awalnya memang ada di sekitar Gunung Sinai. Sinai.
yang kemudian mereka itu bermigrasi. Ini suatu hipotesis ya, jadi Anda nggak usah terprovokasi. Bu Rita ngajarin yang salah. Yang pasti, pelajaran malam ini bukan doktrin. Ini hanya suatu hipotesis. Hipotesis itu boleh salah. Ilmu pengetahuan boleh salah. Makanya kan ilmu pengetahuan itu berkembang. Maka kemudian ilmuwan-ilmuwan selanjutnya menyempurnakannya. Jadi di dalam ilmu hipotesis salah itu nggak apa-apa. Ilmu yang nggak boleh itu apa? Berbohong. Jadi sains yang nggak boleh itu berbohong. Kalau salah boleh. Kalau salah nanti ada yang menyempurnakan. Maka di dalam ilmu hipotesis yang kemungkinan salah, kemungkinan kurang tepat, tidak apa-apa di dalam suatu keilmuan. Jadi bangsa China migrasi dari wilayah Sinai menuju ke timur China. Nah ini juga ada di dalam bahasan dari Rabbi Ephraim Palvanov. Apakah di Sinai, di dataran Gunung Sinai, di sekitar situ ketika orang Israel keluar dari Mesir adalah tanah yang benar-benar kosong? Ternyata enggak kan? Ketika bangsa Israel kuno memasuki wilayah Sinai, memang ada banyak sekali tanah kosong. Tetapi di situ ada kelompok-kelompok nomaden yang tinggal di sana. Ada satu hipotesis memang keturunan Kanaan, itulah yang disebut orang sini atau Hasini, yang disebut di dalam Kejadian 10 ayat 17. Nama kelompok ini berhubungan dengan Sinai. Di sekitar Gunung Sinai juga ada kelompok-kelompok nomaden lainnya, yaitu orang Midian, orang-orang Amalek, orang Edom, Moab, dan Amori. Nah, biasanya mereka ini memusuhi bangsa Israel. Orang Edom, Moab, dan Amori memang bukan tinggal di Sinai, tapi suku-suku ini menghuni di dekat daerah Gunung Sinai itu, seperti Edom di selatan Kanaan. Di sini ada satu bahasan dari Rabbi Ephraim Palvanov yang dia menjelaskan secara menarik sekali. Nanti Anda bisa kunjungi kanal YouTube-nya, Chinese Zodiac in Judaism. Jadi di sini Rabbi Palvanov melihat ada beberapa kemiripan antara filsafat yang dipahami oleh orang-orang Ibrani dan filsafat yang dipahami orang-orang Chinese. Nanti lebih jauh kita akan belajar mengenai itu. Bagaimana dengan hipotesis dari Rabbi Palvanov ini? Bahwa kemungkinan suatu bangsa itu bermigrasi, itu mungkin. Nah, Rabbi Palvanov itu memberikan suatu contoh mengenai suatu daerah yang bernama Sarfat atau Sefarat. Anda ingat kan kisah mengenai janda Sarfat? Itu kan ada di sekitar Sidon, di atasnya Israel, sebelah utara Israel. Kota Sarfat ini adalah kota kecil di Venesia yang kemudian masuk di dalam wilayah Sidon. Kemudian Sarfat itu menjadi milik Tirus dan kota Sarfat itu masuk di dalam teritorial Lebanon. Tapi Anda tahu kemudian Sefarat itu merujuk kepada wilayah-wilayah yang disebut dengan Perancis dan Spanyol. Yang artinya kemungkinan ada perpindahan suatu bangsa ke wilayah yang lain. Maka jika saat itu ada kelompok-kelompok nomaden di wilayah Sinai kemudian beralih berjalan ke timur menjadi bangsa China, itu sangat dimungkinkan. Ya. Jadi perubahan wilayah, nama, dan kemungkinan dari migrasi ini adalah sangat mungkin. Nama dalam bahasa Ibrani modern, Sarfat, itu adalah suatu kata yang merujuk kepada Perancis. Padahal dahulu Sarfat, wilayah Sarfat itu kan ada di Sidon. Tapi Sarfat sekarang merujuk kepada bangsa yang di Perancis atau merujuk kepada bangsa Spanyol. Jadi Sarfat yang dahulu ada di Asia Kecil, kemudian istilah ini berpindah kepada suatu wilayah yang ada di Eropa. Nah, ini kemungkinan dari migrasi-migrasi bangsa-bangsa kuno. Sekarang kita masuk kepada suatu hitungan kalender. Nanti kita akan menemui ada beberapa kemiripan antara kalender China dengan kalender Yahudi. Kalender yang berlaku hari ini adalah Anno Domini, yang disingkat dengan AD. Anno Domini itu artinya tahun Tuhanku.
Suatu tahun yang menjadi penanda kelahiran dari Sang Mesias, Tuhan kita, taunya Tuhanku, taunya Tuhan Yesus. Yang dimana pada zaman dahulu, kira-kira pada abad ke-6, seorang rahib yang bernama Dionysius menetapkan tahun Masehi pada tahun 525 Masehi. Dia menetapkan tahun Anno Domini yang menjadi penanda bagi tahun-tahun yang berlaku secara global yang ia sebut sebagai Anno Domini, tahun Tuhanku. Dan secara luar biasa, tahun Anno Domini ini menjadi tahun global dunia yang dipakai sampai hari ini. Dan oleh kita di dalam bahasa Indonesia, tahun Anno Domini itu disebut dengan tahun Masehi. Apa itu Masehi? Berasal dari kata Masihi bahasa Arab. Apa itu Masihi? Mesias. Jadi tahunnya Sang Mesias lahir. Itulah yang menjadi tahun global dunia sekarang. Dan itu sebenarnya lahir dari kalender gereja Gregorian yang menjadi acuan kalender dunia yang ditetapkan oleh Paus Gregorius pada tahun 1582. Menarik ya? Berarti tahun kita hari ini, tahun Masehi, sebenarnya berasal dari kalender gereja yang disebut dengan sangat romantis, sangat indah sekali. Tahun kelahiran Tuhanku, Anno Domini. Kalender-kalender dunia itu ada beberapa sistem, yaitu kalender lunar, Komaria, kalender lunisolar, dan kalender solar. Contoh kalender lunar Komaria, yaitu kalender Hijriah, yang total harinya sekitar 354 sampai 355. Itulah sebabnya kalau kita melihat kalender yang menggunakan kalender Komariah Hijriah ini, nanti Idul Fitri itu bisa jatuh pada musim semi, bisa jatuh pada musim panas, bisa jatuh pada musim winter, bisa barengan dengan Natal pula. Kenapa? Karena memang tanggalnya itu ada selisih sekitar 11 hari. Sebenarnya kalender Yahudi dan kalender China itu juga menggunakan lunar, kalender bulan. Tetapi ada perbedaan sedikit karena sebenarnya antara kalender Yahudi dan kalender China ini menggunakan perhitungan lunisolar. Yang dimana kedua kalender ini, kalender China dan kalender Yahudi, memiliki 12 bulan yang di dalam kurun waktu sekitar 17 tahun ada sekitar 7 atau 9 kali tahun kabisat yang dimana mereka mengulang bulan ke-12 itu satu kali lagi, berarti ada bulan ke-13. Kenapa kok dilakukan pengulangan bulan ke-13? Karena kalau murni lunar, itu nanti bulannya bisa berganti-ganti musim. Supaya bulannya jangan berganti-ganti musim, maka ada leap year. Ada pengulangan bulan ke-12 untuk menyinkronkan musim. Dan ini juga berlaku pada kalender Buddhis, Hindu, Korea yang juga berbasis lunisolar. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kalender China dan kalender Yahudi hampir identik? Apa sih asal-usul spiritual misterius antara tradisi masyarakat China dan Asia Timur menurut Torah? Ya, ini menarik sekali. Kenapa kok mirip? Kalau Anda ikuti penjelasan saya tadi, Anda bisa membayangkan, mungkinkah itu berasal dari Sinai? Kalender Anno Domini atau kalender Masehi hari ini kita masuk pada tahun 2025 dan Chinese kalender tahun 4722. Sedangkan kalender Yahudi 5785. Kalender Yahudi disebut dengan Seder Olam. Di Circle Indonesia saya pernah membuka kelas mengenai kalender ini yang berjudul Elul. Saya membahas mengenai kalender Yahudi ini. Pada setiap tahun baru, baik orang Yahudi dan orang Chinese, orang Tiongkok itu memiliki satu kebiasaan yang sama, yaitu Tuan Yen Fan, yang disebut dalam bahasa Ibrani itu Seudat Mitzvah, yaitu ketetapan harus mengadakan jamuan makan malam untuk tahun baru. Dan juga ada signifikansi yang sama, kemiripan antara filsafat Ibrani dan filsafat Tiongkok. Filsafat Ibrani
juga memiliki satu filsafat yang sangat spesifik, yaitu filsafat huruf Ibrani yang disebut dengan gematria, notarikon, dan temurah. Nanti yang notarikon ini mirip sekali juga dengan filsafat hurufnya Cungko, filsafat hurufnya Tiongkok. Kalau filsafat gematria itu mengenai filsafat nilai angka, bahwa huruf-huruf Ibrani memiliki nilai angka. Alef nilainya 1, Bet nilainya 2, Gimel nilainya 3, dan seterusnya. Dan yang notarikon ini, atau yang disebut dengan siman, yang artinya sign, signal, tanda karakter dalam huruf, ini nanti yang akan mirip sekali dengan aksara Mandarin. Nanti di paruh kedua nanti kita akan belajar tentang ini, yaitu notarikon atau siman bahasa Ibraninya. Tahun ini di dalam kalender Tiongkok masuk pada tahun ular. Menurut kajian gematria Ibrani, kata Mesias, Masyah, bahasa Ibraninya, Mem Sin Yod Het. Nilai gematrianya itu 358. Dan Nahas, itu nilai gematrianya juga 358. Jadi di sini Mem, Anda lihat Mem nilainya berapa ini? Mem nilainya 40. Sin nilainya 300. Yod nilainya 10. Terus kemudian Het nilainya 8. Kalau di total itu 358. Dan antara Masyah dan ular, Nakhas, itu memiliki nilai gematria yang sama. Dalam filsafat huruf Ibrani, gematria, memandang antara Masyah dan Nakhas ini memiliki korelasi. Loh, korelasinya di mana? Nanti yang diceritakan di dalam kitab Bilangan, yang mana Musa disuruh oleh Tuhan untuk membuat suatu karya dari ular tembaga. Di sini gematria 358, korelasi antara ular dan Mesias. Kejadian 49 ayat 1 sampai 3. Yang dimana ular ini dipandang oleh orang Ibrani, ada hubungannya antara ular dan keselamatan. Anda tahu manusia jatuh ke dalam dosa gara-gara dibujuk oleh ular. Maka antidotnya adalah antidot yang dapat menyembuhkan bisa yang dilakukan oleh ular di Taman Eden yang menyebabkan manusia semuanya jatuh ke dalam dosa. Sehingga di sini antidot bagi bisa dari ular itu haruslah ular juga. Maka ada hubungan antara ular dan Mesias. Kejadian 49 ayat 1 di sini membahas mengenai ular dalam artian positif. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Nah, kemudian hari ini bahasa Ibraninya Akharit Hayamim. Akharit Hayamim, padanan katanya itu Mikets Hayamim. Jadi hari-hari akhir. Kemudian di sini Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Seperti namanya Dan, Din, itu artinya pengadilan. Semoga Dan seperti ular nahas. Nah, karena ini diberikan sebagai konteks berkat, maka ular di sini bukan dalam artian ular yang menyebabkan di Taman Eden. Di sini adalah ular dalam artian positif. Seperti ular nahas di jalan. Dan seperti ular tedung atau ular beludak, Sevifon, di Dena yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Anda tahu konteks kuda? Konteks kuda itu adalah konteks perang. Peperangan itu nanti oleh ular, dia yang akan memagut kudanya itu sehingga penunggangnya jatuh. Nah, kemudian di sini, ini adalah konteks ular. Konteks ular dalam artian Mesias. Maka kemudian Yakub meneruskan dengan satu kata-kata berkat. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Nah, berarti ini adalah kata-kata nubuat yang nanti diulangi lagi dengan peristiwa yang ada di kitab Bilangan dalam peristiwa ular tembaga.
yang disebut dalam bahasa Ibrani Nechas Nechoshet. Bilangan 21 ayat 6-9. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak orang Israel yang mati. Nah, ini orang-orang yang melawan Musa dan juga melawan Tuhan. Mereka menjadi mati gara-gara dipagut oleh ular-ular tedung. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya di sebuah tiang. Maka jika seorang yang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga, Nehash Nehoshet, maka ia tetap hidup. Nah, ini merupakan suatu peristiwa tipologis yang merujuk kepada Sang Mesias. Nah, inilah yang menyebabkan gematria 358 kepada ular dan Mesias memiliki nilai angka yang sama. Bahkan Tuhan Yesus menyebut peristiwa itu merujuk kepada dirinya. Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia, Sang Mesias, ya, harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi peristiwa yang ditulis di dalam kitab Bilangan 21 merujuk kepada orang-orang yang terpagut ular dan mati di dalam dosanya. Tetapi mereka dapat disembuhkan dengan suatu iman kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa, bahwa bisa yang ada di dalam tubuh mereka bisa disembuhkan dengan suatu iman itu. Dan ini bukan berhala, tetapi ini menjadi suatu peristiwa nubuat yang akan terjadi di kemudian yang digenapi oleh kedatangan Sang Mesias yang dirujuk sendiri oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 14-15. Kita tadi melihat apa yang dikatakan suatu berkat oleh Yakub tadi, Mikets Hayamim, dalam Kejadian 49 ayat 1, Akharit Hayamim berhubungan dengan Mikets Hayamim, hari-hari terakhir. Nah, kalau Anda belajar mengenai kitab Torah dahulu itu tidak dibagi-bagi di dalam nomor-nomor pasal dan nomor-nomor ayat, ya. Nomor-nomor pasal dan nomor-nomor ayat itu baru terjadi kemudian yang dilakukan oleh Stephen Langton. Nah, dulunya itu dibagi-bagi menjadi beberapa parasyat atau parasyiot. Yang pertama adalah parasyat Bereshit. Saya menulis buku mengenai parasyat Bereshit dan parasyat Noah. Nah, kemudian di sini ada parasyat-parasyat yang lain, Lek Lecha. Kita akan segera belajar tentang ini juga. Dan nanti ada parasyat Mikets. Nah, Mikets. Anda ingat tadi? Mikets Hayamim atau Akharit Hayamim yang tertulis di dalam Kejadian 49 ayat 1 yang kemudian merujuk kepada ular, ya. Nah, ini Anda bisa mengatakan saya lagi otak-atik gatuk, ya nggak apa-apa. Tapi ada banyak kebetulan di sini bahwa di dalam parasyat Mikets, yaitu Kejadian 41 ayat 1 sampai Kejadian 44 ayat 17 bercerita mengenai Yusuf di Mesir. Anda tahu, negeri Mesir itu identik dengan ular. Fir'aun itu mahkotanya menggunakan ikon ular, kan? Nah, maka di sini cocok dengan namanya parasyat Mikets. Dan betul-betul ada kata Mikets. Kalau Anda punya buku Kumas, ya, 5 kitab Torah, biasanya di dalam kitab Kumas, di sini saya scan buku saya di Kumas, ya. Mana Kumas saya? Ini ada Kumas saya. Nah, ini saya scan. Nah, pada akhir dari parasyat Mikets, ini menarik. Biasanya itu ditulis mengenai berapa ayat, dan khusus untuk parasyat Mikets ini, para rabi itu menghitung
kata-kata yang ada di dalam Parashat Miketz. Dan dia menghitung Parashat Miketz itu kata-katanya berjumlah 2025. 2025 di sini. Wow. Bukankah di tahun 2025 untuk kalender Chinese itu adalah tahun ular, bukan? Ya. Jadi Parashat Miketz terdiri dari 146 ayat dan 2025 kata. Menarik sekali kan? Kok kebetulan? Ya memang lagi ada banyak kebetulan di sini. Ya. Anda boleh setuju, boleh enggak. Namanya juga kebetulan. Dan juga di dalam setiap tahun ular itu selalu ada peristiwa besar. Ini namanya juga kebetulan. Anda tidak usah terlalu terprovokasi di sini atau enggak setuju. Namanya juga kebetulan ya. Saya bacakan kebetulan-kebetulan yang terjadi pada tahun-tahun ular. 7 Desember 1941 ada serangan Pearl Harbor yang memulai Perang Dunia Kedua. Kemudian 5 Maret tahun 53 kematian pemimpin dari komunis di Rusia, di Uni Soviet, Joseph Stalin. Tanggal 2 Juni 53 penobatan Ratu Elizabeth II. Tahun 53 juga penemuan struktur DNA James Watson yang nanti diteruskan oleh penemuan dari Sir Alex Jeffrey pada sekitar awal tahun 80-an yang menemukan DNA fingerprint. Tentu saja di tahun 53 ini menjadi tonggak penemuan struktur DNA, penting sekali. 30 Desember 65 ada pembantaian atau pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok PKI yang dikenal dengan Gerakan 30 September yang menyebabkan jatuhnya Presiden Soekarno dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. Dan kemudian tahun 65 terjadi revolusi kebudayaan Tiongkok dan ini menandai kemunduran negara China yang kemudian diselamatkan oleh Deng Xiaoping. Tanggal 20 Januari 1977, Presiden Jimmy Carter dilantik. Itu juga terjadi pada tahun ular. 4 Juni 1989 ada tragedi Tiananmen di Tiongkok, yang dimana ada demonstrasi besar-besaran oleh para mahasiswa Tiongkok yang dimotori oleh Amerika dan dilawan oleh pemerintah Tiongkok. Setelah terjadi peristiwa itu, Deng Xiaoping mundur dan kemudian menunjuk pemimpin yang baru, Jiang Zemin. Kemudian 9 November 89 jatuhnya tembok Berlin dan ini berlanjut kepada runtuhnya Uni Soviet, terjadi juga pada tahun ular. Ya. Saya tidak sedang bicara mengenai hal-hal mistik. Ini boleh dipandang sebagai suatu kebetulan dari peristiwa yang sangat penting yang terjadi di dunia ini. Tahun 89 diluncurkannya World Wide Web, WWW, ya, menciptakan konsep awal internet modern yang kita pakai sampai hari ini. Tahun 2001 itu juga tahun ular, terjadi serangan 11 September yang dimana Al-Qaeda melancarkan serangannya dengan menabrakkan pesawat milik Amerika 2 yang menabrak menara kembar WTC di New York. Dan itu menjadi suatu pembenaran bagi Presiden George Walker Bush untuk menyerang Afghanistan. Dan ini memulai invasinya di Afghanistan sebagai respon terhadap serangan 911 itu. Nah, tahun 2001 juga China bergabung dengan WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Tahun 2013 itu juga ular, Paus Benedictus yang ke-16 mengundurkan diri dan menunjuk penggantinya Paus Francis yang sampai sekarang mengembalakan umat Katolik sedunia. Kemudian 15 Februari 2013 meteor Chelyabinsk, sebuah meteor yang besar meledak di langit Rusia yang menyebabkan ribuan orang cedera. Dan tahun 2013 ya, yang lagi viral saat itu, Edward Snowden, orang CIA, membocorkan dokumen NSA, mengungkapkan pengawasan besar-besaran oleh pemerintah Amerika Serikat. Tahun 2013, Nelson Mandela meninggal. Nah, apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini kita nggak tahu ya. Dan kita akan bersama-sama melihat apa yang akan terjadi pada tahun ini. Apakah ada peristiwa besar
Mudah-mudahan peristiwa besar yang positif ya, bukan yang negatif. Oke, kita kembali kepada bahasan mengenai kalender Yahudi yang disebut dengan Seder Olam, yang tahun ini masuk kepada tahun 5785, sehingga kalender Yahudi menjadi kalender yang tertua di dunia ini. Kemudian disusul dengan kalender Chinese 4722, ada juga kalender Yunani Greek Olympiad masuk kepada tahun 2801. Kalau tahun Romawi itu, tahun ini masuk ke tahun 2781. Dan oleh Dionysius, kemudian ditetapkan Anno Domini, sekarang ini masuk ke tahun 2025. Kalender dari teman Muslim, tahun Hijriah, masuk ke tahun 1446. Nah, ini semuanya berdasarkan dari suatu hitungan yang dilakukan oleh para saga Yahudi yang memulai kalender itu dengan menghitung dengan satuan yang melalui perhitungan lunar dan solar. Kita baca Kejadian 1 ayat 14 yang kita bisa lihat ini sebagai suatu genealogi kalender. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang, yaitu meorot, matahari dan bulan, pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang, meorot, itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Vayomer Elohim Yehi meorot birikia hasyamayim. Vehafdil ben hayom uven halayla. Vehayu leotot ule moadim ule yamim veshanim. Jadi di sini jelas dan betul-betul matahari dan bulan menjadi satuan bagi perhitungan kalender. Maka Kejadian 1 ayat 14 bisa kita pandang sebagai lahirnya kalender, genealogi kalender solar dan lunar. Kalender Yahudi adalah kalender yang tertua yang pernah ditemukan yang disebut dengan Seder Olam, yang dibuat oleh Rabbi Yose ben Halafta. Aturan kalender ini didasarkan pada usia orang-orang yang tercatat di Alkitab, yang tentu saja dimulai dari Adam. Kejadian 1 ayat 14-15 mencatat bahwa hari keempat penciptaan adalah genealogi kalender bagi alam semesta, sebab pada hari ini Allah menciptakan benda-benda penerang sebagai penanda waktu dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan bulan pertama menurut Alkitab adalah bulan Nisan. Kita bisa membaca contohnya dalam Ester 3 ayat 7. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun ke-12 Raja Ahasveros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh kepada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Jadi bulan pertama jelas di sini merujuk kepada bulan Nisan. Jadi bulan Nisan adalah bulan yang pertama. Iyar, Sivan, Tamus, Av, Elul. Kita pernah belajar mengenai bulan Elul di Circle Indonesia. Bulan Tisri, bulan ke-7, yang mereka gunakan sebagai peringatan Rosh Hashanah, tahun baru. Jadi lucu ya, kita sudah belajar mengenai itu. Tahun barunya orang Yahudi diperingati pada bulan ke-7, bukan bulan pertama. Menarik, kita sudah belajar tentang itu. Nanti Anda bisa melihat rekamannya. Dan apa yang dihitung oleh Rabbi Jose ben Halafta itu dihitung dari umur-umur manusia yang ada di Alkitab, yang dimulai dari Adam sampai dengan Enos, Henok, Nuh, dan seterusnya. Maka kemudian dia membuat perhitungan tahun, yang tahun ini untuk tahun Yahudi itu masuk ke tahun 5785 menurut perhitungan Rabbi Yose ben Halafta. Nah, ada yang menarik di sini, bahwa Alkitab menulis secara pasti permulaan bulan Aviv atau bulan Nisan sebagai bulan pertama dalam Keluaran 12 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Pada bulan inilah, bulan 1, yang menjadi permulaan segala bulan bagimu, dan itu akan menjadi bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Dan bulan pertama ini ada hari raya besar, yaitu hari raya Paskah yang masuk kepada
musim semi, Aviv. Anda tahu ada kota yang namanya Tel Aviv. Jadi Aviv itu musim semi. Jadi bulan pertama yang dimana orang-orang Israel itu merayakan Paskah itu bulan Aviv, musim semi. Nah, ini ada menarik. Karena kalender Chinese itu juga memulai bulan pertamanya pada musim semi. Makanya namanya Spring Festival. Tahun barunya orang Tiongkok itu disebut dengan Spring Festival. Demikian juga orang Yahudi memandang bahwa bulan pertama adalah bulan yang dimana jatuhnya musim semi. Bulan pertama musim semi. Kalau di Jepang itu bulannya bunga sakura merekah. Jadi orang-orang Asia di Asia Timur ini sama-sama memandang bulan pertama itu jatuh di musim semi. Dan kalender Yahudi dan kalender Chinese sama-sama menggunakan perhitungan lunisolar yang ada leap year-nya, ada tahun kabisatnya, mengulang bulan ke-12 sebagai bulan ke-13. Supaya nanti perhitungan bulan-bulannya jangan berubah-ubah musimnya. Nama-nama bulan dalam bahasa Ibrani yang Alkitabiah awalnya itu nama-nama dengan angka-angka. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan pertama Rishon, bulan kedua Sheni, bulan ketiga Shelisi, bulan keempat Revi'i, bulan kelima Hamishi, dan seterusnya sampai ke bulan 12 Shenim Ashar. Kemudian setelah pembuangan di Babel, nama-nama bulan yang berdasarkan angka ini berubah karena adanya perubahan kebudayaan karena mereka dibuang di Babel. Beberapa mengikuti nama-nama dari Babel. Bulan pertama Nisan, bulan kedua Iyar, bulan ketiga Sivan, bulan keempat Tamus, bulan keenam Elul, bulan ketujuh Tisri, dan seterusnya. Bulan ke-12 Adar. Adar ini nanti di dalam tahun kabisat itu ada Adar Alef, ada Adar Bet. Karena kalender Yahudi menggunakan perhitungan lunisolar yang pada tahun-tahun tertentu mereka akan mengulang bulan yang ke-12 menjadi Adar Bet. Ya. Nah, karena ini panjang, saya mau break di sini dulu. Kita bisa bertanya jawab, nanti saya teruskan dengan paparan selanjutnya. Mungkin Mas Dimas kita bisa menerima beberapa pertanyaan, 2 atau 3 ya. Silakan. Saya kembalikan ke Mas Dimas dulu. Baik.